Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Akankah Garuda terbang tinggi di kandang Australia? Gimana Putri prediksinya? Kalau saya sih yakin, saya yakin banget nih. Pokoknya semangat baru, ini kita juga harus menghasilkan hasil yang baru yang pastinya kita bisa menang ya melawan Australia pada hari ini begitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kira-kira seperti apa sih prediksi dari para pengamat sepak bola yang sudah kita hadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Ada dua nih, ada Bang Tommy Oweli, Bung Toel. Selamat pagi Bung Toel. Selamat pagi Putri, Philip. No Toel, no party. Oh, Bung Toel ini emang suka Noel sih ya. Oke, yang satunya lagi ada Bung Gita Suwondo. Halo. Selamat pagi, Bang Gita. Kita mungkin mulai dari yang mana dulu nih? Mungkin yang lagi viral dulu yang nih. Yang lagi baru kemarin katanya diserang lagi sama netizen. Nah sekarang ini mudah-mudahan Bang diserang lagi ya. Bung Toel, gimana nih kalau ngelihat asa Garuda pada hari ini? Apakah Anda yakin bahwa memang peluang kita besar menghadapi Australia? Yang pertama sebelum yakin apa enggak, karena mimpinya soal Piala Dunia diupayakan sedemikian mungkin, termasuk 4 naturalisasi terbaru. Ya. Romeni, Dean James, Joy, Elupesi, Emil Eudero Emil ya, Eudero. gawang. Artinya apa? Poinnya ya harus menang, itu aja. Ya. Atau kalau nggak menang ya minimal seri. Tapi Dengan kan tampil all out atau seperti apa? Artinya ini kan kalau dari penjelasan terakhir Patrick Kluivert juga dia masih belum yakin untuk menerapkan total football di pertandingan hari ini. Kan nggak harus terjebak sama total football. Oke. Apa karena Belanda terus kita harus ngomong total football? Menurut saya ada banyak bias belakangan ketika bicara Belanda lalu orang berpikir total football. Ya. Total football itu era Johan Cruyff. Kesini menurut saya udah nggak ada lagi total football. Bahkan yang Memphis Depay itu dan generasi sekarang Virgil van Dijk, menurut saya sih Belanda nggak main total football. Kalau mau pakai indikator 2010 final Piala Dunia Belanda Spanyol juara dunia, yang lebih total football Spanyolnya. Yang diajarin sama Johan Cruyff yang lebih main total football. Jadi kita nggak boleh bicara lagi dalam konteks Belanda total football, Inggris kick and rush, Italia Catenaccio dan sebagainya itu selesai. Kalau mau tahu penanda sepak bola itu sudah nggak ada batasnya, masuk ke era sepak bola modern, tahun 2000 Piala Eropa. Ya. Slogannya football without frontier lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada identitas yang sangat khas. Sekarang kalau mau bicara sepak bola modern, semua memainkan gaya sepak bola modern. Ya. Jadi apakah akan total football? Menurut saya sih belum tentu juga. Mungkin bahas yang lebih bagus adalah dengan pergantian ke Patrick Kluivert, dengan ke para pelatih Belanda ini, apakah pendekatan tim Indonesia bermain lebih positif, lebih menyerang? Itu aja mungkin yang menjadi pertanyaan lain. Cuma apakah itu yang dinantikan oleh publik bola kita? Kayaknya publik bola kita hanya mau tahu hasil aja. Oke, tapi Bung Toel sendiri kan melihat nih pertemuan antara Patrick Kluivert dengan timnas ini sebetulnya nggak cukup banyak ya, walaupun diakui cukup intens, walaupun hanya dalam waktu yang singkat. Tapi Anda melihat bagaimana nanti, apakah hasil, mungkin bukan hasil lah ya, untuk skemanya sendiri, apakah nanti maksimal nih dengan pertemuan yang hanya ya cuman 1-2 hari mungkin yang paling intens ya di mendekati pertandingan malam hari ini? Yang pertama ini di level tim nasional. Level tim nasional, pelatih dengan pemain itu tidak dalam relasi day by day yang panjang seperti di klub. Tim nasional hanya punya waktu beberapa hari. Jadi kelazimannya akan seperti itu. Dan spesifikasi pemainnya adalah pemain-pemain pilihan. Pemain-pemain yang terbaik di posisinya masing-masing. Jadi memang betul bahwa dia pelatih baru, tetapi tidak bisa jadi itu faktor utama yang paling menjadi kendala. Apalagi mayoritas pemain naturalisasi kita dari Belanda. Ya, betul. Jadi nggak bisa jadi faktor kita anggap ini kendala, ini paling jadi hambatan, menurut saya enggak. Oke, Bang Toel, sebelum saya juga mau ke Bung Gita, di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bang Effendi Ghazali selaku pecinta sepak bola Indonesia yang sudah terbang langsung ke Australia untuk menyaksikan ya. Nanti juga kita akan sapa Bang Effendi Ghazali, tapi saya mau ke Bang Gita dulu mendengar penjelasan dari Bang Toel.
setujukah, sependapatkah dengan bagaimana formasi ataupun gaya bermain yang akan diterapkan oleh Indonesia? Mengingat Australia juga lagi dihantam badai cedera di lini bertahan. Apakah ini kan peluang besar untuk kemudian Indonesia bisa bermain menyerang begitu? Untuk hari ini saya setuju sama Toel. Wah, ada teman. Nggak sendirian nih Bung Toel. Bung Toel nggak akan sendirian. Cuma khusus untuk hari ini. Nggak takut diserang netizen. Artinya gini. Kirain kontraknya udah selesai. Artinya gini, kita ada keuntungannya dengan 8 pemain Australia cedera. Ya. Kemudian kalau kita bicara FIFA Matchday kan memang pemain itu tidak dikumpulkan jauh-jauh hari, tidak ada tesnya jangka panjang. Tapi kan semua pemain baik Australia maupun Indonesia kan selalu dengan atlet-atlet yang sudah siap, pemain-pemain yang sudah siap, karena mereka sudah daily basis bermain di klubnya masing-masing. Apalagi kalau persaingan kita kan juga Australia kalau ngelihat pemain skuadnya mainnya di Portsmouth itu Championship, kemudian di Bundesliga 2 samalah dengan Jai Izes bahkan mainnya di Serie A. Kemudian kita ada yang di Liga Belanda. Tapi juga juga salah satu yang diandalkan ya, dia bermain di Liga Australia kan. Betul, dan Struijk juga di Liga Australia. Artinya kekuatannya imbang. Mungkin Popovic lebih lama sudah menangani tim ini. Ini akan jadi pertandingan dia kelima ya, dengan hasil 1 kali menang, 3 kali imbang. Tapi kalau dilihat track recordnya sejak dia jadi juara Liga Champions Asia tahun 2014, dia kan tidak punya prestasi yang terlalu menonjol lagi. Jadi kalau media Australia menyebutnya sebagai pelatih dengan track record mediocre. Samalah dengan Patrick Kluivert, kan megang klub nggak terlalu berhasil, kemudian pegang tim nasional juga tidak menonjol juga. Jadi ini saya pikir duel antara dua pelatih dengan track record mediocre yang ini harus dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert karena secara badai cedera kita lebih sedikit daripada Australia. Jadi saya setuju bahwa mungkin sulit untuk menang, tapi yang jelas bahwa kita bisa mendapatkan hasil imbang sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang menjadi target Patrick Kluivert pada saat dia baru pertama kali datang, itu aja. Tapi apakah akan menjadikan pertandingan ini atmosfer yang berbeda ketika bermain di Jakarta dan ini di Australia? Apakah ini menjadi suatu atmosfer yang akan berbeda di pertandingan kali ini? Jangan-jangan atmosfernya juga sama dengan Jakarta ya, banyak supporter Indonesia di sana. Salah satunya Bang Effendi ya, tadi kita sudah melihat ya. Kalau melihat antusiasme, kalau melihat dari sosial media masing-masing yang ke sana, kemudian jumlah tiket yang sudah didapatkan oleh tim Indonesia, supporter timnas Indonesia, saya pikir juga mungkin tidak tidak sehebat atmosfer GBK bulan September lalu, tapi jelas akan menjadi sesuatu. Tapi yang juga harus diperhatikan adalah kita 2 kali sudah dalam 2 pertandingan dalam tahun 2024 menghadapi Australia. Kita coba megang ball possession pada saat kita kalah 0-4 deh. Saat itu kita kalah 0-2, ketika ketinggalan 0-2 terus kita coba menguasai jalannya pertandingan, kita malah kalah 0-4. Di September di GBK kita 0-0 dengan kita ditekan terus dalam 85 menit terakhir menghadapi Australia. Jadi ini yang tetap harus hati-hati bahwa total football lupakan. Ball possession juga tetap harus hati-hati karena kalau kita lihat keseluruhannya adalah intinya pemain belakang kita yang inti kekuatan tim kita adalah di belakang. Ada pemain-pemain center back yang banyak dipanggil. Jadi inti kekuatannya harus seperti itu. Mungkin itu tadi masyarakat pasti menginginkan kemenangan terlepas apapun cara mainnya. Defense counter ataupun ball possession, yang penting adalah mendapatkan setidaknya hasil imbang. Oke, baik. Saya mau soal ngomong-ngomong atmosfer ini saya mau langsung tanyakan ke Bang Ege. Bang Ege, atmosfer saat ini di Australia, Garuda Australia kita, bagaimana semangatnya nih? Ya, selamat pagi Philip dan Putri serta Bung Toel dan Bung Gita. Saya pagi ini semangat juga lah sama dengan Bung Toel dan Bung Gita di sana untuk 3 hal. Yang pertama tentu saja atmosfer di sini luar biasa walaupun mungkin tidak sehebat GBK atau Qatar, tapi kurang lebih 4.000 orang lah Bung Toel dan Bung Gita itu akan datang. Tadi malam malah seperti sudah ada latihan di Albert Community Hall di sini, sudah kumpul-kumpul, latihan chanting, teriak-teriakan dan lain-lain. Dan datang dari mana-mana, Ketua Jackmania misalnya, Diki ada di sini, Boboto, Viking ada di sini, kemudian hampir dari seluruh Indonesia ada di sini. Yang dari Australia juga misalnya dari Griffith itu 6 jam, ada yang harus datang 8 jam juga kumpul semua di sini ya. Dan seperti biasa, lagi-lagi tadi itu juga dibicarakan mengenai strategi dan lain-lain. Seperti biasa, penonton itu kan selalu pembahasannya jauh lebih dahsyat daripada Bung Gita dan Bung Toel. Tetapi pada bagian tertentu memang ada semacam semangat besar. Ini yang latihan bersama ada Fitri Karlina, ada juga Coach Justin dan lain-lain.
Nah, balik lagi, memang Stadion Sydney ini adalah stadion yang indah, bahkan menurut Jackson Irvine maupun Adam Taggart, dan indah buat mereka juga ingin tentunya mendapatkan poin 3 katanya. Dan bagi kita, ya ada yang mengatakan mematok hasil seri saja oke, tetapi menang lebih baik. Ya, soal diskusi tentang total football tadi juga diskusi yang menarik, tadi malam juga berlangsung demikian. Tapi sekali lagi tentunya sepak bola modern seperti kata Towel, saya agak banyak bersetuju dengan Bung Towel. Ya tiki-taka, gegenpressing semuanya seperti mengharuskan bermain bersama dengan harmonis tergantung nanti ketersediaan pemain serta juga 15 menit pertama apa yang akan terjadi di lapangan. Saya sangat mencatat bahwa pemain-pemain Australia juga mengatakan walaupun ada badai cedera ya, tapi Alex Grant misalnya yang akan menggantikan mungkin akan berada di sebelah kiri, itu bermain di Sydney sendiri misalnya. Dan kemudian kita juga tahu masih ada nama-nama Borello, Kusiniyengi, serta juga Goodwin ya, berada di garis penyerang dari Australia. Begitu, Philip dan Putri. Baik, Bang Ege. Nanti saya juga mau nanya, ini pasti kalau Bang Ege udah di sana, paling nggak bisikan-bisikan bocoran-bocoran DSP, daftar susunan pemain, kayaknya udah tahu nih Bang Ege ya. Kayaknya. Gitu. Nah, tapi sebelum ke Bang Ege, tentunya saya juga mau ke Bang Towel. Tadi juga, nih hari ini Bang Towel banyak yang mendukung. Backingan, banyak yang mendukung, setuju, banyak yang setuju. Tapi juga salah satunya kapten kita J.I. Jess yang juga bilang bahwa persiapan udah maksimal, komunikasi dengan seluruh tim maupun staf pelatih juga sudah baik, sangat intens begitu. Artinya kan ini kan kondisi ruang ganti memberikan aura positif untuk pertandingan malam nanti. Bagaimana kemudian Bang Towel melihat persiapan Indonesia secara non teknis jelang melawan Australia? Tapi ditahan dulu sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi segmen selanjutnya. Ubur-ubur ikan lele, kita yakin menang le. Masa kita nggak bikin pantun kalah sama yang tadi ya kan? Oke pemirsa, kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Langsung tadi saya melanjutkan pertanyaan ke Bang Towel. Bang Towel, J.I. Jess kemarin di press conference terakhirnya sudah menjelaskan bahwa ini suasana ruang ganti udah begitu memberikan aura positif untuk pertandingan hari ini. Bagaimana kemudian Bang Towel melihatnya? Ya itu sesuatu yang menurut saya sih mujarab ya. Artinya ya harus begitu, berarti trennya bagus lah. Pergantian pelatih itu berarti kan sesuatu yang memang ada dampaknya gitu. Ya berarti kan bagus kalau itu sih positif kalau menurut saya sih. Oke, apakah nanti jadinya memberikan harapan juga nih bahwa potensi atau bisa maksimal begitu ya permainan dari timnas kita dengan ruang ganti yang juga auranya sudah semakin baik? Ya semoga menurut saya sih. Karena gini, bicara kualitas individu pemain yang kita punya sekarang dengan naturalisasi jumlahnya 19 di tim, walaupun nanti lawan Australia 2 nggak main karena akumulasi Ragnar dan Justin, artinya secara head to head kalau bicara individual pemain dengan Australia nggak jauh beda. Jadi kenapa harus inferior seperti tahun-tahun periode-periode sepak bola sebelumnya gitu? Karena faktor naturalisasi itu kan yang membedakan sekarang kan. Artinya dengan positioning yang sama, sekarang tinggal bagaimana pendekatan taktikal yang tepat lawan Australia. Australia punya problem sendiri jelas, tapi apakah itu akan menurunkan kemampuannya? Enggak juga. Dia punya pengalaman di panggung ini, dia punya pengalaman. Dia udah 6 kali Piala Dunia kan? Sejak 2006 nggak putus tuh sampai 2022 kemarin. Artinya meski generasi sekarang ini katakanlah Australia ini B aja, bukan generasinya hebat. Golden Generation-nya Tim Cahill, Harry Kewell, Mark Viduka, termasuk Tony Popovich kan sebetulnya dia anggota squad dari Golden Generation-nya Australia 2006. Nah itu kan nggak punya dia sekarang. Dia punya sekarang Jackson Irvine, gelandang yang menurut saya sih juga nggak keren-keren amat gitu loh. Harry Souttar di belakang yang cedera untungnya gitu. Untungnya buat Indonesia maksudnya. Jadi buat saya sih sebetulnya selain seri, sebetulnya Indonesia punya peluang menang sore ini. Kualitas kita nggak kalah pokoknya sama Australia ya. Cuma yang itu yang kita tunggu, yang saya mau lihat bagaimana pendekatan taktikal Patrick Kluivert, Alex Pastoor, bagaimana pendekatan Gerard Van den Berg. Karena sebetulnya kalau bicara individu-individu ini pelatih, contoh Gerard Van den Berg, ini gelandang nomor 10 Belanda yang keren tahun 88 waktu juara Eropa. Di belakangnya Van Basten ya Gerard Van den Berg.
Kalau dia bisa mentransformasikan itu, memberikan sebuah keyakinan sentuhan baru, ya harusnya sih tanpa overconfidence, peluang menang harusnya bisa. Minimal 1 gol begitu ya Bang Toel ya. Artinya Ya kalau berapapun lah ya. Ya, kalau kita kemudian melihat sejatinya pertandingan hari ini akan terjadi perang di lini mana? Apakah di lini belakang, lini tengah, lini depan? Karena kan kalau sama-sama menerapkan permainan bertahan, siapa yang mau nyerang kan begitu? Artinya Australia lagi fokus bertahan, Indonesia ya siapa yang mau nyerang? Jadi kemudian lini mana yang akan terjadinya perang di pertandingan hari ini kira-kira? Menurut saya gini, betul bahwa Indonesia punya barisan belakang yang kedalamannya banyak gitu kan. Kedalamannya kuat lah. Di center back, di posisi back kuat semua. Banyak pilihannya. Tapi apakah sebetulnya pertanyaan menariknya, apakah Kluivert mau main dengan 3 back atau dengan 4 back? Kalau dengan 4 back 4-3-3, kalau dengan 3 back balik lagi 3-4-3 atau 3-5-2 gitu loh. Nah ini yang sebetulnya kita mau lihat. Setuju nggak Bang Gita? Pergantian 3 back, dari 4 back, sebelumnya ke Patrick Kluivert tuh perubahannya ada di situ nggak? Gitu. Oke, gimana? Itu yang saya tunggu-tunggu. Apakah dia benar dengan gayanya dia pakai 4 di belakang? Atau balik lagi dengan gaya pelatih sebelumnya yang juga sangat diamini oleh Alex Pastur dengan 3 back sejajar. 3 back. Terakhir Pastur pakai 3 back. 3 back. Jadi saya pikir ini kuncinya. Kemudian kita kan bicara di tengah. Kemarin kan pada saat di GBK kita kalah di tengah lawan Australia. Artinya mereka pressing kita terus-menerus. Kemudian Haris Suter shot on target itu Paes melakukan 6 penyelamatan di sana. Ada 1 juga tendangan dari Alessandro Sirkati kena tiang. Tapi dua-duanya sekarang nggak ada. Jadi keuntungannya ada di kita. Kemudian Iran Kunda juga nggak ada. Itu yang sangat merepotkan kita juga penyerang mereka di GBK saat itu. Dan kita kan sekarang sudah punya Joao Pelopesi, ada Tom Haye. Masalah Tom Haye kan nggak bisa 90 menit kadang-kadang. Tapi di beberapa pertandingan kemarin di Eredivisie dia 2 pertandingan terakhir main dengan 90 menit. Jadi mudah-mudahan bisa juga. Kemudian kita ada Marcelino juga bisa pegang bola. Jadi artinya di tengah kita juga nggak kalah. Artinya bertahan kita kuat, tapi mudah-mudahan akan lebih untuk offense ke depan dengan memanfaatkan lapangan. Nah itu tadi yang mau saya tanyakan juga. Ini kan kita memang cenderung permainan kita itu lebih ke bertahan ya. Center back. Iya, yang sebelum yang penting dapat poin kan. Nah yang sekarang ini kira-kira dengan pelatih barunya ini Patrick Kluivert ini, apakah nanti permainan kita akan lebih ofensif? Iya, saya nggak terlalu yakin akan lebih ofensif. Tapi untuk lebih mengimbangi di tengah, iya. Karena kita punya. Kenapa tidak yakin? Karena pendekatannya nggak harus dengan ofensif ya. Artinya kan juga ini tanggung sudah dapat 6 pertandingan 6 poin. Intinya kalau kita bisa tahan imbang Australia, kemudian menang di 2 pertandingan di GBK, peluang kita untuk lolos ke babak berikutnya atau langsung lolos kan besar. Jadi artinya pelatih juga akan berpikir seperti itu bahwa mereka tidak akan main-main dengan ofensif gitu. Tapi kalau kita boleh masuk nggak di situ? Boleh. Menajamkan. Boleh. Betul bahwa publik hanya ingin lihat hasil. Jadi mau main cara apapun yang penting hasil kan begitu. Tapi kalau kita balik pergantian pelatih ini, kalau dengan cara yang sama, bukankah salah satu alasannya adalah tentang taktikal? Taktikal yang juga agak bermasalah dengan pemain kan? Bahwa pemain agak bermasalah juga dengan taktikal yang kemarin kan begitu? Kalau nggak ada perubahan, buat apa ada pergantian? Jadi logika pergantian harus ada perubahan. Persoalan hasil itu menjadi target gol, yes. Tapi kan salah satu alasannya adalah ada ketidakpuasan taktikal juga. Tapi kan risikonya besar juga kalau ada perubahan taktikal ya Bang. Tapi nanti itu saya tanya ya, kita ke Bang Ege dulu. Untuk bocoran sedikit, tadi kan sudah disinggung ya oleh Philip juga, bagaimana suasana ruang ganti saat ini sudah mulai positif begitu ya, sudah mulai enak begitu Bang Ege. Kemudian juga tadi soal susunan pemain, apakah sudah ada bocoran nih Bang Ege? Kayaknya nggak mau dijawab nih Bang Ege nih. Manajer tim kita, Pak Sumarji, tadi mengirimkan pesan nih buat para pemirsa TV One bahwa saya bacakan saja, semua pemain siap, tidak ada yang cedera, semua sehat, fresh, dan gembira. Itu saja dulu. Nah, ketika saya coba kulik lagi, ya itu memang tadi pertanyaannya menarik. Apa yang dikatakan Bung Toel ya, bahkan kita juga tadi, apakah kita mau mulai dengan 3 di belakangnya, ataukah 4-2-3-1, 4-3-1-2, itu saya belum bisa dapat bocorannya. Tetapi katanya semua pemain siap, fresh dan tersedia. Dan kembali kepada tadi apa yang didiskusikan, menarik karena pada hari ini, ini khusus buat TV One, saya mau memberikan semacam catatan bahwa
saya dengar pada sore hari ini, kalau kami rame-rame di Australia ini menonton ya, mewakili semua yang ada di Indonesia, katanya nanti ada juga kan Sintayong dan para penggemarnya juga akan menonton bareng gitu. Nah kita lihat tentu saja apakah strateginya akan sama atau harapan dari kedua kelompok yang menonton ini juga sama, itu sangat penting. Ya, kalau harapannya beda tentu berbeda lagi deh untuk mengatakan, nah kan betul strategi dulu tuh yang benar misalnya. Tapi di balik itu semua, kita tentu saja akan menyaksikan nanti 15 menit pertama. Saya selalu mengatakan gitu, izin Bang Towel sama Gita bahwa dari 15 menit pertama itu akan menentukan ya. Saya lama di Belanda, lama di Nijmegen. Itu orang Belanda, kesebelasan Belanda, menurut saya kalau dapat kesempatan menyerang, dia akan ambil kesempatan itu. Walaupun mungkin di 15 menit pertama akan timbang-timbang strategi. Betul, saya rasa di gelandang kita ya, atau di barisan tengah yang tadi sudah disebutkan, kita punya sekarang João Pelopesi ya, kemudian juga tentu saja Nathan, Cho Aon, Ivar Jenner, dan Tom Haye. Nanti dia akan berhadapan lagi-lagi dengan Jackson Irvine, kemudian Fran Karicik, dan Cameron Burgess misalnya. Itu antara lain bayangan saya untuk 15 menit pertama gitu. Oke, Bang Towel senyum-senyum aja tadi kayaknya. Kenapa nih? Ada yang mau disampaikan nggak? Pakar komunikasi, Iya. Profesor ini, Profesor Ege ini. Tadi kalimatnya ada pertandingan di Sydney, ada nobar. Apakah apa tadi kalimat istilahnya? Harapannya sama nggak? Apakah harapannya sama gitu ya kan? Jadi maksudnya harapan untuk melihat taktik yang sama dengan yang lalu, apa taktik yang berbeda? Harapannya kan harusnya positif dari gitu. dua lokasi yang Tapi berbeda, tapi harapan hasilnya berbeda. Nah, itu juga penting kita pikirkan. Oke. Kita menonton pertandingan yang sama kan? Iya. Pertandingan yang sama. Mudah-mudahan harapannya sama gitu loh. Jadi maksud saya jangan ada kalimat nakal. Ini pakar komunikasi bisa membaca seperti itu. Ada pertandingan, ada hype, harapannya kan harusnya sama kalau bicara harapan. Yes, Tapi kalau seorang pakar komunikasi bicara, apakah yang nonton di nobar dengan yang nonton ini harapannya sama katanya. Oke, Bang Ege. Tapi kan ada residu-residu masa lalu. Soal taktik ini. Tapi kalau soal harapan pasti sama-sama pengen menang. Tadi sudah diklarifikasi. Tadi kan bicara taktik. Soal Apakah komunikasi. masih seperti yang dulu atau seperti yang lebih ofensif gitulah. Makanya tadi sempat disinggung juga Sintayong nonton nih. Kira-kira nanti bakalan ngomong gini nggak? Tuh kan udah saya bilang. Nanti Sintayong bisa jadi kayak gitu tuh. Tuh kan udah saya bilang gitu. Lanjut, Bos. Itu komunikasinya, tapi harapannya sama. Ya tentu logikanya itu, pergantian itu harus ada perubahan, termasuk salah satunya dari sisi taktikal. Gitu loh. Ada opportunity, ada kualitas. Yang sebetulnya kualitas itu belum sampai level maksimumnya lah. Maka di boosting lah kan begitu pemikiran sepak bolanya kan, di boosting. Nah ini yang sebetulnya ingin kita lihat gitu loh. Oke. Walaupun ada sisi pragmatis dari publik bahwa yang penting hasil gitu. Ya, betul. Bung Gita, kalau ada perubahan karena itu udah lama didengung-dengungkan oleh. Terlalu berisiko nggak sih Bung Gita? Dengan waktu yang sangat sempit gitu. Perubahan taktik kan sebenarnya gini. Kalau kita bicara individu-individu yang ada di timnas sekarang, Miss Hilgers kan sangat mendukung juga ya perubahan taktik itu. Artinya kan dia gayanya juga ingin keluar gitu loh. Tapi kemarin Feyenoord berhadapan dengan Twente kan terbukti. Sisi blunder itu ada di dia 3 kali. Mereka kalah 2-6. Jadi itu yang tetap harus dijadikan apa ya? Dijadikan semacam kehati-hatian kalau kita ingin melakukan perubahan taktik untuk mendapatkan poin. Artinya kan Patrick Kluivert sejak awal kan sudah bilang bahwa yang penting bagi dia targetnya adalah 4 poin di 2 pertandingan di bulan Maret. 4 poin itu kan jelas. 1 poin di Down Under, 3 poin di GBK. Tapi maksud Bung Towel, kalau tidak ada perubahan ngapain ada pergantian kan gitu? Iya, tapi kan balik-balik lagi, perubahan taktik itu akan sesuai dengan jalannya pertandingan nanti. Di awal mungkin ada keinginan untuk berubah taktik. Pada saat kita di GBK kan juga 5 menit pertama itu kita offense loh, kita ambil inisiatif segala macam. Tapi kemudian Australia ambil alih semuanya, ya kita jadinya dipaksa bertahan gitu loh. Walaupun saya sih nggak sependapat dengan Bung Towel bahwa secara bertahan juga taktikal itu tetap ada. Akhirnya ada juga yang tidak sependapat. Taktikal tetap ada. Contohnya lawan Arab Saudi. Itu kan taktik gol kedua dari kontrak masih ada. Sisa kontrak. Agak melunak dikit. Jadi lawan Arab Saudi itu gol kedua Marcelino itu taktik yang mereka jalankan di latihan. Ya. Pada saat taktik
tactical practice di lapangan itu kan semua media disuruh keluar. Tapi karena saya pada saat itu bekerja sebagai HB, kita boleh ada di lapangan asal sistem kita dimatikan. Jadi kita tidak merekam. Karena mereka menganggap HB ini bukan jurnalis, nggak akan nyebarin kemana-mana. Itu gol itu berapa kali diulang oleh pelatih terdahulu yang kemudian menjadi gol. CS-nya Bang Toel. STY itu taktik yang Verdong lari dari kanan kemudian memberikan umpan kepada Marcelino itu diulang berapa kali. Jadi secara taktikal sebenarnya ada mereka, tapi memang kebanyakan bertahan karena kekuatannya adalah di bertahan. Nah, saya pikir juga kalau tadi Toel bilang bahwa taktik harus berubah karena pelatihnya buat apa ganti pelatih, begitu, ya kan? Logikanya begitu. Tapi logika itu akan jalan kalau kita bisa menguasai jalannya di 15 menit pertama. Setuju dengan Bang Egy yang bilang tadi. Dan kalau kita dipaksa bertahan ya mau nggak mau kekuatan kita kan bertahan. Ya, kita harus defense counter untuk bisa mendapatkan poin. Apalagi yang penting dapat 1 poin yang penting. Apalagi kalau dari keterangan terakhir Patrick Kluivert kemarin di preskon juga bahwa yang menjelaskan ia tidak mau membebani para pemain Indonesia dengan filosofi sepak bola yang ia bawa begitu. Artinya kan, tapi dia juga menjelaskan bahwa kita lihat dinamika pertandingan seperti apa, apakah memang akan diterapkan pola menyerang sesaat lagi atau hybrid. gitu. Wah. Sesaat lagi pemirsa kami akan Indonesia kembali. bagi ya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum melanjutkan dialog tadi yang sampai merubah duduknya Bang Gita ya, sampai udah miring-miring. Ini kita coba lihat dulu kondisi terkini di depan Sydney Stadium. Sudah ada rekan kami Yasmin Rahmadi yang akan mengabarkannya untuk Anda. Yasmin, bagaimana kondisi pagi ini di sana, atmosfer pertandingan jelang Indonesia menghadapi Australia? Yasmin. Ya halo, selamat pagi Putri, Philip dan juga pemirsa. Hari yang kita tunggu-tunggu ini sudah tiba, tanggal 20 Maret 2025 ya. Ini adalah pertandingan dari Timnas Indonesia versus Timnas Australia yang digelar di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Sydney Football Stadium, New South Wales, Moore Park, Sydney. Dan tentunya ini antusiasme di sini sudah terasa sekali, sudah terlihat adanya beberapa warga negara Indonesia yang mulai berdatangan ke venue begitu. Walaupun sebenarnya pertandingan ini masih cukup lama ya, ini ada pukul 8 malam waktu setempat atau sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Namun beberapa warga negara Indonesia ini sudah datang ke lokasi untuk melihat bagaimana situasi terkini di sini. Dan beberapa dari mereka mengaku ini nanti akan balik dulu ke penginapan mereka untuk beristirahat di siang hari. Namun mereka ingin melihat bagaimana suasana venue terlebih dahulu sebelum nantinya tentunya akan datang lagi pada sore hari atau sekitar pukul 8 malam waktu setempat. Dan tentunya pemirsa, ini merupakan pertandingan yang kita tunggu-tunggu karena ini merupakan partai ke-7 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan bahkan kemarin pun kami juga sudah meliput beberapa rangkaian acara di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Sydney Football Stadium, di mana kemarin sudah digelar konferensi pers dari pihak Timnas Indonesia dan juga sudah digelar pula official training ataupun latihan resmi dari seluruh anggota Timnas Indonesia, yakni adalah di Sydney Football Stadium. Kemarin pun konferensi pers sendiri ini dihadiri oleh pelatih dari Timnas Indonesia, yakni adalah Patrick Kluivert, yang mengaku sangat optimis dengan performa Indonesia pada pertandingan malam hari ini begitu, dan mengaku optimis akan bisa mengalahkan Timnas Australia. Kita tunggu bagaimana hasil dari pertandingan hari ini. Putri, Philip, dan juga pemirsa, untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Yasmin Rahmadi. Kalau belum dapat tiket, langsung kontak Bang Ege. Di sana tiketnya lebih tuh Bang Ege. Bisa minta langsung untuk nonton ya. Mendukung langsung Timnas Indonesia lawan Australia. Kembali kita melanjutkan perbincangan ke Bang Gita dulu deh. Bang Gita, memang kan yang terbaru adalah 3 pemain naturalisasi. Tapi kan di pertandingan hari ini, yang artinya notabene masih memfokuskan di lini bertahan mungkin ya. Apakah kemudian Dean ini ada potensi untuk diturunkan bermain, mengingat persaingan di lini bertahan juga cukup tinggi. Kalau untuk lini tengah dan lini depan pasti ada peluang untuk dimainkan. Dean James ya maksudnya. Dean James kan di kiri ya. Artinya kan kalau kita bicara di sana ada Kelvin Verdong. Kemudian masih ada Pratama Arhan. Tapi kan dengan tidak adanya Ratna Mangun, dia bisa dimainkan di posisi itu. Artinya kan dia aslinya kan adalah winger kiri. Jadi untuk main di tengah, di depan kan dia bisa melakukannya. Apalagi kalau nanti Kluivert sampai memakai pola 4-3-3. Rasa-rasanya akan ada Dean James di sana. Jadi Marcelino, kemudian Ole dan juga Dean James. Saya juga nggak terlalu yakin bahwa
pilihannya akan jatuh kepada Rafael Struijk dengan adanya Dean James sekarang. Gitu. Oke, dengan bergabungnya oleh Romeni. Itu perkiraan tapi nggak salah juga. Tapi kalau pandangannya Bang Gita sendiri kalau setelah bergabungnya oleh, ini kira-kira apakah akan mempertajam lini depan kita? Ya, yang kita tidak miliki selama ini kan adalah real number 9 yang terus-menerus reguler bisa cetak gol. Sudah dicoba berapa kali lah. Rafael juga baru 1 gol untuk timnas kita. Kemudian kita bicara Ramadan melawan ASEAN oke, tapi pada saat di kualifikasi Piala Dunia ya nggak terlalu gitu loh, artinya hoki apalagi. Jadi saya pikir ya pilihannya hoki Caraka maksudnya. Hoki belum hoki. Hoki belum hoki. Ternyata gol. Ramadan walaupun di bulan Ramadan rasa-rasanya tidak akan dipakai dulu gitu loh. Jadi saya pikir juga ya pilihannya akan jatuh pada Ole Romeni. Sampai sejauh ini kan kalau kita bicara sebelumnya di Utrecht kan 2 gol Utrecht pertama itu kan datang dari dia di kompetisi musim ini. 2 minggu pertama. Kemudian di Oxford dia sudah cetak 1 gol. 3 pertandingan terakhir dia main sebagai starter. Jadi rasa-rasanya akan dia yang apakah dia akan bisa menuntaskan itu menjadi gol? Ya itu tadi kelemahan kita adalah finishing. Ini yang harus diperbaiki oleh Kluivert. Sedikit Bang Toel mungkin tanggapannya? Soal Dean James tadi. Iya, soal pemain naturalisasi yang baru. Ya kalau nggak penting nggak mungkin dinaturalisasi dengan extra effort yang katakanlah buru-buru kan. Oleh Romeni kan Februari. Ini yang 3 terakhir kan di Maret. Jadi kalau nggak dibutuhkan ya nggak mungkin dengan melakukan upaya yang melibatkan stakeholder negara juga kan. Jadi menurut saya sih harusnya dipakai. Jangan kejadian kayak Eliano Reinders gitu kan. Udah dinaturalisasi, DSP pun nggak masuk gitu loh. Justru nanti kita akan mempertanyakan ngapain dinaturalisasi. Kalau bahkan DSP pun nggak masuk gitu. Jadi kelihatannya ini akan digunakan dengan cara semaksimal mungkin. Ya itu tadi pilihannya. Kalau Verdongnya akan lebih bertahan, mungkin Dean James-nya akan lebih ofensif gitu. Jadi nanti tergantung taktikal. Siap. Makanya saya akan melihat taktikal apa yang dipakai, pendekatannya seperti apa, apakah lebih berani terbuka, ofensif. Kalau kemarin kan cenderung kalau hilang bola kan selalu turun ke bawah semua. Ke bawah tuh ke wilayah pertahanan sendiri. Yang disebut retreat gitu kan. Hilang bola langsung retreat. Nah sekarang gimana pendekatannya? Hilang bola apakah akan langsung high press atau gimana? Nah ini yang... Atau masih bisa berubah-ubah sebenarnya formasi ya? Seperti yang kita bahas tadi bisa kalau formasi sih mungkin aja berubah. Prediksi? Tapi pendekatan itu apakah dia akan lebih ofensif atau hanya nunggu, itu yang akan membedakan. Prediksi mungkin sedikit aja formasi apa? Prediksi saya, kalau ini harusnya ada perubahan ke 4-3-3. Bang Gita? Ya, saya lebih cenderung ke 4-3-3 juga ya. Mungkin malah 4-1-4-1 ya mungkin ya. Karena kita juga punya pemain di tengah yang bisa dimainkan, ada Dean James yang bisa main di kiri, ada Kevin Dix di kanan, ada Sandy Walsh bisa jadi bek kanan, hal seperti itu. Kita ke Bung Ege juga masih terhubung. Bang Ege, bagaimana kemudian harapan terakhir? Bang Ege juga pasti sudah bertemu langsung para pemain. Adakah kemudian harapan dari para pemain timnas Indonesia, dukungan secara penuh bagi seluruh masyarakat Indonesia yang pastinya akan menjadi saksi 4.000. kemudian 4.000 kan yang di sana, tapi kan yang di sini ratusan juta Putri yang akan menonton, yang akan berdoa untuk pertandingan malam nanti. Seperti kalau apa? Berdoa pasti menang kita dong. Amin. Rakyat kita paling banyak. Iya, rakyat kita paling banyak. Kalau semuanya serentak berdoa ya. Kalau ukuran berdoa kita menang. Kalau kata Bang Toel yang penting bukan nahkan gitu. Ya, Bung Ege. Gimana Bang Ege? Ya, kalau boleh dari konteks komunikasi ya Bung Toel kita, saya mau mengatakan harapan sekarang menjadi sangat tinggi kan. Ini hanya dengan net connection nih, 11 orang. Kemudian diharapkan pergantian ini harapan tinggi memang dalam konteks tertentu itu juga harus nanti kalau misalnya ya karena satu dan lain hal tidak tercapai bisa bermasalah ya. Anda tahu sendiri ya netizen kita misalnya begitu cara menjawabnya, kebangkitan kubu lain dan sebagainya. Tetapi saya ingin mengatakan kemarin saya bertemu dengan Ruli Nere ya yang pernah mengalahkan Australia 1-0. Deddy Sulaiman juga sudah tampil di TV One kemarin, ikut bermain juga pada waktu itu. Jangan lupa tim Cahill juga mengatakan tim Indonesia sekarang adalah tim yang cukup baik dan saya tadi gembira dan saya rasa hampir sama ya. Saya membayangkan 4-3-1-2 atau 4-2-3-1 atau tadi 4-1-4-1. Tetapi pada jalur yang tertentu tuh enak melihat ya Rizky Ridho, Verdong, kemudian ada Joe Pelopezzi misalnya, Dean James di depan, kemudian Ole Romeni. Nah pada bagian lain yang saya duga juga apakah atau mungkin saya berasumsi mungkin juga Australia masih tetap ya
mencoba melakukan cara permainan yang umpan-umpan jauh. Tetapi kalau kita lihat pemain kita yang sekarang siap dan memang bodinya juga cukup baik, hasilnya mungkin akan berbeda ya dengan 4-0 di Qatar maupun 0-0 di stadion GBK kita gitu. Jadi sekali lagi 15 menit pertama menentukan, dan orang Belanda itu kalau dikasih kesempatan dia akan menyerang gitu. Tapi tentu sekali lagi Patrick Kluivert juga menjaga ekspektasi publik ya. Artinya tidak juga bisa langsung menyerang pada kondisi saat ini, betul-betul melihat 15 menit pertama seperti apa. Saya yakin bahwa dua hal akan menentukan. Kita 4.000 tapi seluruh stadion ini kan Australia mengisinya, dan mereka juga tahu persis selisih dengan kita adalah 1, dan kalau mereka tertinggal Indonesia yang akan berada di atas mereka. Demikian Putri dan Philip. Baik, terima kasih ya Bang Ege. Titip pesan ya Bang Ege, jangan berhenti 90 menit, terus dukung Indonesia di sana, Bang Ege, jangan capek begitu ya. Oh sudah. Terima kasih, sudah Bang jelas. Ege. Tagline-nya sudah jelas. Sydney kandang Garuda. Itu dia. Mantap. Kita optimis ya. Ekspektasi harapan masyarakat saat ini sangat tinggi. Betul. Pada laga Indonesia lawan Australia pada malam hari ini. Begitu juga dengan harapan Bang Toel dan Bung Gita ya pastinya ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bung Toel, Bung Gita, dan juga Bung Ege sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu, sukses selalu, selamat pagi semuanya. Amin.